Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi ya. Mari belajar bersama DNA Edukasi. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kita, yaitu ekologi. Dan ini bukan cuma sekedar pelajaran biologi biasa loh. Anggap aja ini cara kita untuk merenungkan, untuk mentadaburi betapa luar biasanya ciptaan Allah di sekeliling kita. Coba kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran ini. Semuanya, dari bintang yang gemerlapang di langit sampai makhluk paling kecil yang nggak kasat mata, itu semua adalah tanda. Tanda kebesarannya. Nah, dengan belajar ekologi, kita berusaha jadi bagian dari orang-orang yang mengetahui. Orang yang bisa melihat jejak Sang Pencipta dalam setiap detil alam. Oke, siap ya. Perjalanan kita hari ini bakal dibagi jadi 4 bagian. Pertama, kita kenalan dulu sama rumah kita, yaitu ekosistem. Terus kita intip gimana sih interaksi di dalamnya bisa ngejaga keseimbangan. Bagian ketiga, kita bakal jujur-jujuran lihat dampak dari ulah manusia. Dan yang paling penting, bagian keempat, gimana caranya kita bisa jadi khalifah yang baik untuk menjaga bumi ini. Yuk, mulai! Oke, bagian pertama, kita ngomongin soal rumah. Tapi bukan rumah biasa, bayangin sebuah rumah raksasa yang super duper kompleks, di mana setiap penghuni dan perabotnya itu saling nyambung. Nah, itulah ekosistem. Sebuah desain yang, Masya Allah, mahakarya dari Allah SWT. Jadi apa sih sebenarnya ekosistem itu? Gampangnya gini, ekosistem itu sistem hubungan timbal balik antara dua hal. Ada komponen biotik, yaitu semua yang hidup kayak tumbuhan, hewan, termasuk kita manusia. Dan ada komponen abiotik, yaitu yang nggak hidup, misalnya air, tanah, udara, sama cahaya matahari. Keduanya ini nggak bisa dipisahin, saling butuh satu sama lain buat menciptakan kehidupan. Oke, coba kita tes dikit. Di hutan ada pohon, ada rusa, jelas ya mereka ini biotik, makhluk hidup. Tapi jangan lupa, ada juga komponen abiotiknya, kunci dari kehidupan di sana. Apa hayo? Yap, benar banget jawabannya sinar matahari. Tanpa energi dari matahari yang notabene tak hidup ini, nggak akan ada kehidupan di hutan itu. Nah sekarang, yuk kita lihat lebih dalam lagi gimana semua komponen itu saling terhubung. Di bagian kedua ini, kita akan fokus ke interaksi-interaksi yang, rumit sekaligus indah banget, yang menjaga semuanya tetap seimbang. Sempurna banget. Salah satu interaksi yang paling dasar itu namanya rantai makanan. Ini adalah cara Allah mengatur aliran energi di alam. Simpelnya, ini soal siapa makan siapa. Jadi, energi dari matahari itu ditangkap sama tumbuhan. Terus, energi itu pindah waktu tumbuhan dimakan hewan. Dan pindah lagi waktu hewan itu dimakan hewan lainnya. Terus begitu. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Ada pohon oak. Dia ini produsen, bisa bikin makanan sendiri. Terus, datang ulat, si konsumen primer yang makan daunnya. Nggak lama, ada burung, konsumen sekunder yang nyantap ulat tadi. Di puncak rantai ini ada burung hantu, konsumen tersier yang memangsa si burung kecil. Jadi energinya terus mengalir ke atas. Tapi teman-teman, di alam aslinya itu jauh lebih rumit dari itu. Bukan cuma satu garis lurus, tapi banyak banget rantai makanan yang saling terkait, membentuk yang namanya jaring-jaring makanan. Si burung hantu tadi mungkin nggak cuma makan burung kecil, bisa jadi dia juga makan tikus kan? Subhanallah, ini nunjukin betapa sempurnanya desain Allah, di mana nggak ada satupun makhluk yang diciptakan sia-sia. Semua punya peran. Nah, ini kuncinya. Ingat ya, yang jadi pondasi dari seluruh kehidupan ini adalah organisme yang bisa bikin makanannya sendiri dari cahaya matahari. Kita sebut mereka produsen. Tanpa mereka, nggak akan ada energi yang bisa dialirkan ke seluruh ekosistem. Mereka ini pahlawannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang jujur aja agak berat. Setelah kita lihat betapa sempurnanya keseimbangan yang ada, kita harus berani lihat kenyataan. Gimana tindakan kita sebagai manusia seringkali malah mengganggu dan merusak keseimbangan ilahi ini. Coba dilihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada keseimbangan alam ciptaan Allah. Udaranya bersih, airnya jernih. Di sisi lain, ada kerusakan karena ulah kita. Polusi, limbah, eksploitasi berlebihan. Ini amanah yang besar banget loh, dan kita pasti akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Salah satu contoh kerusakan yang nyata itu namanya eutrofikasi. Mungkin kedengarannya ribet ya, tapi ini sebenarnya adalah pencemaran air yang terjadi karena terlalu banyak nutrien, misalnya dari sisa pupuk, yang masuk ke sungai atau danau.
Jadi begini ceritanya, pupuk dari sawah ke bawah air hujan, masuk ke sungai. Nutrien dari pupuk ini bikin alga atau ganggang tumbuh meledak sampai nutupin permukaan air. Akibatnya, sinar matahari nggak bisa masuk, tumbuhan di dalam air mati. Nah, bakteri pengurai langsung berpesta pora mengurai bangkai tumbuhan ini. Dan mereka menyedot semua oksigen di air. Akhirnya, ikan-ikan dan makhluk air lainnya mati kehabisan nafas. Masya Allah, betapa cepatnya sebuah sungai yang indah bisa hancur cuma karena kelalaian kita. Jadi dari cerita tadi, kita bisa lihat kan, akar masalah eutrofikasi ini sebenarnya simple, kelebihan nutrien. Sesuatu yang kita anggap sepele, kayak sisa pupuk, ternyata dampaknya bisa merusak secara masif. Ngeri ya? Eits, jangan sedih dulu. Setelah lihat masalahnya, sekarang waktunya kita ngomongin solusi. Bagian terakhir ini adalah tentang peran kita. Ingat, Allah menunjuk kita sebagai khalifah di muka bumi. Artinya apa? Kita ini penjaga, pemelihara, sekaligus pengelola bumi ini. Terus, apa yang bisa kita lakuin? Wah, banyak banget. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana di rumah. Terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Kurangi sampah, pakai lagi barang yang bisa dipakai, dan daur ulang. Kita bisa ikut nanam pohon, hemat air dan listrik, dan yang paling dasar, tolong, jangan buang sampah sembarangan. Setiap tindakan kecil kita itu berarti banget loh. Al-Quran itu udah memberikan kita perintah yang super jelas. Jangan membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Ini bukan cuma saran teman-teman, tapi sebuah larangan yang tegas. Jadi, menjaga alam itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih kalian satu pertanyaan buat direnungkan. Coba pikirin, apa langkah kecilmu untuk menjaga bumi hari ini? Mungkin cuma matiin lampu kamar waktu keluar? Atau bawa botol minum sendiri biar nggak beli air kemasan? Coba deh mulai dari situ. Pada akhirnya teman-teman, belajar ekologi itu bukan cuma soal sains. Ini adalah ibadah. Ini adalah wujud syukur kita. Dengan kita paham betapa luar biasanya ciptaan Allah, insya Allah iman kita akan semakin kuat dan kita jadi semakin sadar sama tanggung jawab kita sebagai penjaga bumi. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya dan bisa kita amalkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.